ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku Bapa, kami mau menyembah Engkau. Kita akan pujian dengan segenap hati.
Amin. Oh, Kau yang mulia. Oleh Bapak Gembala sedang Bapak Ibu saudara kenal kita berdoa sebelum memulaikan ibadah sabat kita. Bapa Surgawi Elohim yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kehidupan kami mulai beraktivitas selama 6 hari. Kami tidak luput dari kekurangan yang menyedihkan kami sesama kami. Ampuni kami supaya kami kudus, supaya kami layak. Terima kasih Bapa atas kepemimpinan-Mu sehingga boleh ada masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia. Amin. Engkau sudah mengumpulkan kami dari berbagai penjuru, boleh tiba di rumah Bapa. Itu semua berangkat dari pimpinan kami yang sama untuk diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak yang baik. Seberapapun kami yang ada Bapak, lawati kami Bapak, hibur kami, kuatkan kami Bapak. Kami yang datang dengan berbagai persoalan, kami yakin dan percaya semua persoalan dan masalah kami boleh lalui Bapak bersama. Haleluya. Bapak yang baik, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sucikan, kuduskan Bapak tempat ini Bapak. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba merapat jalannya ibadah ini, di dalam nama Yesus kami patahkan, tolak, kami hancurkan. Dan Bapak hadir di tengah kami Bapak. Kuasai hati dan pikiran kami. Tuhan berkati kami semua yang bertugas pada hari ini, yang Bapak mendengarkan. Tuhan, Bapak berkati juga peralatan yang kami gunakan sehingga berfungsi dengan baik, sehingga kami boleh nyaman Bapak mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Bapak yang baik, mungkin ada sahabat-sahabat yang masih perjalanan ke tempat ini Bapak, pimpin mereka sehingga kemudian kami boleh bersama-sama beribadah memperoleh berkat yang besar. Terpujilah nama Bapak, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, orang Nazaret itu. Haleluya. Amin. Kasihannya dari anak-anak kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Biar firman yang kita undang jatuh di tempat, di hati kita, dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
firman-Mu, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami sudah sungguh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang sangat daripada Bapa. Kami sudah memuji Tuhan dan puji-pujian yang kami naikkan. Saya percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi berkah di hadapan Tuhan. Bahkan kami sudah bersaksi bagaimana luar biasa Tuhan dalam pertolongan menolong hidup kami, sehingga kami boleh berdiri sampai dengan detik ini, Bapak. Kami sukacita damai sejahtera, Bapak. Kami mampu melalui berbagai masalah yang datang menghadapi kami, mengatasinya. Kami mampu, Bapak, karena bersama dengan Engkau. Terima kasih, Bapak. Saat ini Tuhan, kami ingin berbagi, Bapak, melalui firman-Mu, daftar Bapak. Baiklah, Bapak, apa yang Hamba-Mu sampaikan, Bapak, menjadi berkat bagi kami semua. Tambahkan impartasi daripada-Mu kepada Hamba-Mu, Bapak. Karena Kau sendiri berbicara kepada kami, sehingga kemudian kami mendapat berkat yang sama, baik yang memberitakan maupun yang mendengar. Terima kasih Bapak, kami sambut pemberitaan firman ini yang bisa nama Tuhan kami yang hidup, Yesus. Haleluya. Amin. Salam alaikum. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Siap menerima berkat? Bapak Ibu, pada saat ini kita belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu ya, tentang membangun diri. Terima kasih. Kita harus dilakukan seperti saya katakan tadi. Kalau tidak ada tekad yang sama di antara kita, ada silang pendapat, mustahil tidak dapat membangun. Ini sangat penting. Jadi kesatuan hati. Firman Tuhan kan menyatakan kalau 2-3 orang, artinya apa di sini? Itu kesatuan. 2-3 orang, kalau kita haruskan menjadi berapa? 100 orang, itu yang haruskan 2-3 orang aja Tuhan campur tangan, Tuhan turun, Tuhan mengatakan maksudnya kepada kita. Apalagi kalau ratusan orang, 2-3 orang. Jadi pertama, jangan pernah berpikir, oh hanya Pak Gembala, ya, atau saya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi harus ada kerjasama, ya, kerjasama. Saya senang dengan moto dari Sinode kita, bekerja sama, bekerja bersama-sama. Ini maksudnya. Kalau satu orang, one man show, tidak akan mencapai apa yang kita inginkan. Membangun gereja, membangun tempat kita beribadah itu harus dengan kerjasama. Itu harus. Itu yang pertama. Firman Tuhan katakan apa? Matius pasal yang ke-16 ayat ke-18 katakan seperti ini. Ini saya kutip dari LAI, tetapi saya ganti ini ya, kata-kata yang sesuai dengan sejarah, ya. Matius pasal 16 ayat 18 katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu kali ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini bicara bukan hanya gereja sebenarnya, tapi hati kita. Yang bangun gereja kita. Tadi saya katakan tekad yang sama, bersama-sama. Firman Tuhan ini jelaskan daftar ini mengajarkan kepada kita mendirikan jemaat dan tidak alam maut tidak akan menguasainya. Tidak ada satupun tadi kesaksian dari Pak Apostol. Kalau Apostol katakan apa? Kalau pintu sudah dibuka, tidak ada satupun
yang dapat menentukan. Ini dia. Alam maut tidak akan bisa kalau kita sudah punya darah. Lalu apa pentingnya? Yang penting dong. Ya tubuh kita jaga, apalagi gereja. Kita bersihkan. Nah, firman Tuhan berkata seperti itu. Lalu yang kedua, kitab suci katakan apa di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan, kita bacakan yang ayat 10 dan ayat 15 ya, yang pertama dan terakhir. Sesuai dengan kasih karunia Elohim yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu apa? Yesus. Ayat yang ke-12. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi selamat maksudnya dari dalam api. Maksudnya apa? Jangan takut ini. Kalimat terakhir itu, ayat terakhir, jangan takut. Jangan pernah merasa ini akan gagal. Itu dia. Jangan pernah merasa akan gagal. Kita selalu optimis. Kita harus selalu optimis. Itu yang kedua. Maka lalu optimis. Optimisme itu penting dan sangat penting. Saya pikir sangat penting. Kenapa? Kalau kita berdoa hanya sekadar berdoa dan tidak disertai dengan optimisme, percuma juga. Percuma. Ya. Nah, kalau kita analogikan, ini bukan hanya soal gereja sebenarnya, lebih jauh lagi. Nanti kapan-kapan kita bahas. Juga soal apa? Soal kita boleh tinggal di mana dan seterusnya. Juga soal fisik kita sebenarnya. Tapi tadi saya katakan nanti di bagian kedua kita bahas dari firman Tuhan tentang membangun diri. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua, bagian yang kedua besar maksudnya, apa yang dibangun supaya kita dapat membangun gereja kita adalah diri kita sendiri. Nah, firman Tuhan katakan di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, firman Tuhan katakan bukan hanya optimisme tadi bagian pertama yang kedua dan katakan, tetapi tanpa pertolongan Tuhan kita sia-sia membuat berkat, membuat kesepakatan atau apapun namanya. Lalu kita optimis kalau tanpa pertolongan Tuhan Yesus Almasih dalam hal ini nggak ada yang bisa kita lakukan. Jadi ini berbicara tentang diri kita sebenarnya, berbicara tentang diri kita. Siap tidak kita? Kalau nggak siap, jangan bicara tentang membangun gereja. Jadi diri kita. Maka akan saya katakan bahwa ini dua sisi mata uang. Tidak boleh satu aja. Kalau ini sebenarnya tidak. Dan kalau ini dulu sebelah ini sebenarnya tidak. Tidak boleh. Jadi diri kita. Kita Matius pasal 18 ayat 20 katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya apa? Mari kita saling membantu. Tadi saya katakan di awal 2-3 orang. Ini dia. Jadi kalau hanya saya yang berdua, misalnya, biar pemerintah ini, cuma kalau tidak dapat katakan percuma, ya nanti hasilnya seperti apa? Harus 2-3 orang. Itu perlu. Makanya di dalam organisasi gereja di mana-mana itu pasti ada majelis. Pasti ada pengurusnya. Tidak bisa semua kita jadi pengurus. Nah, di mana masing-masing punya pikiran sendiri-sendiri. Ya, harus ada beberapa orang yang dituakan atau menjadi penatua atau istilahnya apa? Dan kalau saya pikir majelis saja ya, menjadi pengurusnya lebih aman kan gitu ya. Itu 2-3 orang. Nah, sekarang kita ada berapa? 6 atau 7 orang, kita 100 lagi.
Tapi saya tidak akan mengatakan kepada Bapak Ibu cukup deh kali ber-7 atau kali ber-6, tidak seperti itu juga. Boleh menyampaikan pendapat, oh ini kurang di dalam gereja kita, misalnya dari tadi ya. Ini mestinya seperti ini, boleh kita tampung. Tetapi kemudian majelis ya, atau pengurus itu yang mengeksekusinya, ya, mewujudkannya. Supaya apa? Tadi supaya sudah maksimal. Jangan jadi sikap pendapat. Jadi kebanyakan nanti akhirnya apa? Satu juga bisa dieksekusi, satu pun tidak bisa kita laksanakan. Kebanyakan, ya. Saya pernah mungkin sebelum saya tadi ya di zaman kita ya. Ada satu orang yang terlalu banyak permintaan. Nanti saya bisa bagi di sini barangkali gue. Satu orang yang terlalu banyak permintaannya, akhirnya satu pun tidak ada yang diwujudkan oleh orang yang dituju. Karena banyak permintaan, artinya banyak usulan, terlalu banyak. Belum kamu lupa, terlalu banyak. Ya, saya katakan ya cukup 2-3, ya, 2-3 usulan itu apa? Supaya peribadatan kita berjalan dengan baik. Firman Tuhan jelas katakan tadi 2-3 orang. Ini menyangkut apa? Menyangkut diri kita. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. Nah, lalu siapa yang siap membangun? Yang pertama adalah orang yang bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah peranti-perantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini orang yang bijaksana. Kalau kita tidak tinggal di dalam dia, balik lagi ke yang pertama, nanti akan sia-sia. Firman Tuhan akan seperti itu. Aku pokok anggur yang benar, Yesus Masih. Kalau kita tidak di dalam dia, kita bukan orang yang bijaksana. Kita bukan orang yang bijaksana. Lalu yang kedua, buktinya apa orang bijaksana? Di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai 6. Saya bacakan ke kita ayatnya yang pertama ya. Jangan merasa diri lebih unggul karena memiliki kedudukan atau tugas yang menguntungkan. Nah ini dia, ini langsung to the point di ayatnya, to the point. Jangan merasa, wah termasuk Bapak dong. Iya termasuk saya. Firman Tuhan kan tentukan untuk Anda, untuk saya. Kan bermata dua. Saya tidak boleh merasa lebih dari Bapak Ibu semua saudara di sini. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jangan merasa lebih unggul. Unggul itu banyak ya apa? Terjemahannya lebih tepatnya lebih pintar, merasa lebih pintar. Akhirnya lebih pintar. Jangan merasa lebih. Saya kalau bukan saya nggak boleh. Ini firman Tuhan. Ini langsung ini menolak ini. Kalau bahasa umumnya langsung nih. Jangan merasa. Sehingga kalau bukan saya nggak boleh. Ya. Di konteksnya bangun gereja dan diumumkan. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian siapa saja sih yang siap membangun? Nah, ini harus orang kuat. Orang kuat artinya jangan berpikir punya segala, ya. Artinya saya punya uang, saya punya pikiran, gitu ya. Saya punya bekal akademis, gitu ya. Saya punya apa? Waktu, ya. Bahkan juga saya lebih sehat dari tentara yang sehat, tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? 2 Korintus, kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 dan 2 Korintus 5 pasal yang 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 katakan seperti ini, saya ngomong ya. Jangan terus saja. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Amin. Yang percaya itu orang kuat. Itu pasti. Orang percaya itu pasti orang kuat. Orang percaya pasti orang kuat. Amin. Jangan pernah katakan kalau orang kuat itu bukan orang percaya. Memang bisa kalau kita bicara sekuler di dunia sana. Ya, ada yang mengatakan enggak, kenal Tuhan itu diberkati kok, kuat kok. Nah, kalau bicara fisik ya, dia bisa juara apa kayak olahragawan apa, binaragawan gitu ya. Wah, dia bisa seperti seorang sepak bola yang namanya siapa? Ronaldo gitu ya. Usia sekian masih bisa bermain bola, ya. Bahkan menjadi kapten kan gitu. Ya sudah nonton bola ya. Atau isi berkata, boleh nggak nonton bola ini? Nah, boleh nggak boleh? Boleh. Mohon maaf ya, jangan dikaitkan dengan pelajaran yang dulu ya dari kemarin. Boleh tidak? Boleh. Ya, saya setuju sekali dengan Pak John. Jangan sampai, bukan begini ya Pak, ini. Pak Johnson ya, jangan bermalu. Kalau untuk boleh hiburan, kita juga perlu hiburan kok. Karena dia perlu. Tetapi hiburan yang paling utama, yang prioritas dari Tuhan. Kita beribadah di sini. Tadi saya katakan balik lagi. Pak Bosan katakan saya senang suka cita kami sejahtera itu berarti hiburan. Di tempat ini, kita beribadah ini di gereja. Itu apa? Ibarat kita makan itu menu tambahan nonton bola. Itu juga buat kesehatan kan? Kalau Bapak Ibu berolahraga, sehat nggak? Sehat kan yang saya baca begitu. Atau ada yang lain mungkin dapat pengetahuan kalau olahraga itu belum tentu sehat? Bukan. Masih sehat kan? Masuk olahraga sepak bola, ya. Tapi kadang-kadang memang lucu nonton bola ini kita lebih pintar makan dari ini. Lucunya ya. Wah ini gimana sih? Ya, endang gitu. Padahal kalau dikasih bola kita belum bisa endang. Apalagi kalau asam urat bisa endang. Contohnya itu. Kita merasa lebih hebat komentarnya. Oh kipernya kok maafin. Anak kelas goblok katanya. Dengan tahu ya belakang itu lebar loh. Dia tubuhnya agak berbeda. Dan memang nyatanya kemarin nggak gol gitu kan, bisa diantisipasi. Puji Tuhan bisa diantisipasi. Kalau dia anak Tuhan itu mesti juara gitu ya. Bukan runner up gitu ya. Indonesia maksudnya. Dan kemarin piala AFF saya nonton ini terus saya juga teriak. Kalau boleh cerita begini, anak saya nontonnya senang bola. Dan saya semua gol gitu ya kan. Mohon maaf ini harus saya ceritakan. Kucing yang saya pelihara dulu sampai heran. Lihat begini, kalau saya videokan masih lucu. Ini orang ngapain gitu? Kalau kucing kami ini gitu loh, lihat kayak ini. Ikut juga dia nonton. Karena agaknya gini, maka televisinya kecil kan begini. Nah itu dia. Apa maksudnya? Berarti itu hiburan kan? Bukan hanya buat kita, tetapi juga buat hewan. Hewan juga tidak perlu hiburan apa? Saya pergi tadi pagi nih, kemarin dia naik, dia akhirnya cek begini kan, pengen tahu, apalagi kita, ya kan? Kita yang percaya orang tua, hewan aja merasa perlu tahu apalagi kita. Jadi siapa yang membangun? Ya orang kuat itu buktinya ada di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat. Nah, kita lanjut. Ada ayat yang lain, 2 kisah para rasul yang kedua. Ini salah ketik ya. Maaf ini. Kisah para rasul kedua 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus atau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi itu di Yerusalem, di seluruh dunia, dan Samaria, dan sampai ke ujung. Maksudnya apa? Kalau kita bukan orang kuat, bisa kita bersaksi seperti apa? Kayak manusia bisa kan? Kalau bukan orang kuat,
oleh siapa? Secara tiba-tiba ditunjuk ya Pak Yakob ya. Ditunjuk apa diminta gitu ya. Bahasa yang paling halus apa sih? Dimohon gitu ya. Berbicara tentang apa? Tentang firman itu bukan tentang Gabriel. Padahal bukan yang ditugaskan kan? Nggak tahu sama sekali kan? Iya. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Tiba-tiba saya ditunjuk menjadi berdoa. Tapi ada salahnya juga sendiri kalau saya harus ngaku. Ya kan? Orang benar ya, orang besar katanya kalau mau mengakui kesalahannya kan. Benar ada apa lagi ya? Apa? Katakan begini, saya katakan begini. Di dalam Yesus Hamasiah atau yang disebut juga Yesus Kristus. Mana? Kaitkan dengan yang tadi katakan oleh Pak Yakob. Iya. Saya katakan seperti itu. Karena memang komunitas di situ dari berbagai jenis dari berbagai denominasi. Kalau saya sampaikan langsung dengan itu secara tegas, saya khawatir ada penolakan. Khawatir maksudnya bukan kayak nggak. Jadi bukan maksud saya lambat laun saya pahami. Kita beritakan, jangan tentang ngomong, jangan ini sampaikan. Karena seperti yang saya ulangi, saya diminta tiba-tiba, gimana kan saya belum siap. Seperti itu. Saya katakan seperti itu. Ya. Tetapi intinya akhirnya bertanya juga. Itu ya itu. Saya nggak perlu bertanya lebar tentang itu. Tetapi yang jelas, Yesus masih yang saya beritahu akan saya sampaikan. Ya, kalau bukan orang tua, kita tidak akan pernah bisa bersaksi. Amin. Kalau bukan orang tua, kita tidak akan pernah bisa memberitakan Injil. Amin. Dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita sendiri. Itu tadi cara saya secara lambat laun memberitahu kepada yang belum tahu. Supaya apa? Supaya penolakannya tidak tiba-tiba, tapi dia menerima pelan-pelan dari puji Tuhan. Haleluya. Salah satunya terus terang aja dari saya. Terus terang lama-lama dia mau juga ngomong Yahweh. Lama-lama dia mau juga terima katakan Yesus Kristus. Luar biasa sendiri. Mau. Tuh. Nah, kalau kita lanjutkan Bapak Ibu, siapa yang saja yang disebut dalam yang ketiga adalah orang yang memiliki visi. Apa sih visinya? Kelihatan ke depan. Ya. Ke depan itu seperti apa? Itu maksudnya visi. Ya, bagaimana seperti itu. Amsal kita baca pasal 29 ayat 18 katakan seperti ini. Bila tidak ada waktu, menjadilah rakyat. Berbahagialah orang yang bertugas pada waktu. Jadi visi kita harus jauh ke depan dan ada dikatakan berpegang pada kita harus memiliki juga membantu atau mengajarkan. Dan memang saya bukan dimana ya, saya katakan Pak Aku ya pemerintah bukan Yesus mengajarkan seperti itu kan, tunduk kepada pemerintah. Itu maksudnya ini tegas lagi di dalam Amsal 9 ayat 18. Memang ini perjanjian lama. Memang perjanjian lama. Jangan pernah katakan nggak pernah pulang perjanjian lama. Itu salah besar ya, salah besar. Ya. Tuhan katakan satu Yohanes 3, ya kan? Bukan untuk meninggalkan. Amsal mengatakan seperti itu. Kita harus berpegang kepada hukum apa? Hukum Tuhan dan hukum dunia juga. Kalau tidak kita bermasalah. Kita ada di gerejanya, kita membangun gereja, sesuai dengan konteks ngomong. Perlu nggak Pak hukum Bapak Ibu? Perlu apa Pak? Izinnya memang berhukum. Hukum. Kita perlu persetujuan tetangga tidak? Perlu, itu juga hukum. Ada di dalam SKB misalnya SKB menteri yang konon sampai sekarang masih tidak konon, sampai sekarang masih berbeda ya. Karena ada beberapa aturan yang kurang pas ya dalam undang-undang gereja. Tetapi itu semua hukum.
Jadi kita harus berpegang kepada hukum yang terutama untuk Tuhan, dan yang kedua ini hukum dunia. Kalau tidak, berarti kita bukan orang memiliki visi. Jadi kita harus berpegang kepada hukum. Lalu kemudian kita para rasul pasalnya yang 11 ayat yang 9 dan 10 saya bacakan. Pada malamnya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Elohim telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, inilah visinya. Visi dari orang yang mau membangun, ya, orang yang mau membangun memiliki visi dari dua ayat ini, dari dua kitab ini, dari perjanjian lama dan juga kitab para rasul. Ya. Jadi Paulus dinarasikan di sini, Rasul Paulus ada suatu penglihatan, ya, ada suatu penglihatan untuk melakukan. Menyeberanglah itu berarti perintah, itu artinya melakukan. Menyeberanglah, ya, jangan letak lagi ya. Menyeberanglah artinya perintah. Lakukan itu maksudnya. Orang yang punya visi lah yang melakukan. Lalu yang ayat yang ke-10 katakan dia menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Melakukan. Itu maksudnya. Jadi untuk memberitakan Injil kepada orang lain, itu artinya lakukan. Jangan pernah berpikir saya nggak bisa bicara nih, saya kurang fasih berbicara. Itu sama dengan alasan Musa ya, ketika Anda diperintah oleh bapaknya seperti itu, akhirnya dipakai juga kan. Ternyata memang berhasil, meskipun tidak sampai ke tanah Kanan karena ada pelanggaran kan begitu. Tetapi dipakai luar biasa. Kalau saya katakan seperti itu, ya. Kita para rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 jelas mengatakan memberitakan Injil. Memberitakan berarti melakukan. Sama juga dengan ayat yang ke-9, itu menyeberang juga melakukan. Nah, juga di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-3 dan ke-4 dikatakan seperti ini. Jika itu yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya itu tentang kemuliaan. Mohon maaf nih, salah ketik ya, yang adalah gambaran Elohim, ya, masih ya. Nah, kalau bukan orang-orang yang punya visi, ya, apa namanya, Injil tertutup. Jadi kita mempunyai visi, harus memiliki visi, dan harus kita pertahankan visi kita. Ya, dalam sebuah organisasi harus ada visinya, harus ada misi. Visinya bukan dimulai, misinya apa? Melakukan. Visi dan misi. Visinya apa yang mau saya capai? Misinya dia lakukan, melakukan. Jadi visi dan misi. Kita lanjut. Nah, siapa yang tidak layak? Nah, ternyata di dalam membangun gereja dan diri kita, membangun diri juga akhirnya tidak layak, Bapak Ibu. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayat ke-3 dikatakan, dalam jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Saya lanjut. Kita biasanya pasal 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kitab 2 Tawarikh pasal 15 ayat ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah yang tidak layak. Ketiga, ya, jangan berpikir
ada keuntungan itu tidak layak. Yang kedua, jangan lemah semangatnya, jangan patah semangatnya. Nah, setiap motivator, siapapun yang terkenal atau yang baru gitu, selalu semangat kita yang dibuka untuk kemudian kita mengikuti apa programnya dia. Motivator selalu gitu, semangat aja kok yang dibuka. Kalau dibicarakan semua belum kita bicara, bisa kita pelajari. Ya? Tetapi semangat yang dibuka. Nah ini ternyata dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 9. Semangat yang dibuka. Semangat kita untuk mau menerima apa yang diarahkan. Kemudian kita akan ikut. Kalau ada programnya, lihat program saya, kita ikut. Karena semangat kita. Jangan katakan bahwa tertipu, tidak. Semangat kita yang dibuka. Lalu kita mengikuti apakah dia motivator dia, apapun. Semangat kita di mana? Itu kita. Yesaya pasal 40 ayat 29. Lalu kemudian kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha kami. Harus kita dikuatkan. Kalau nggak kita kuatkan, ya percuma. Kita tidak layak dari pemerintah itu, tidak layak. Balik lagi pertama kita tidak layak itu membangun gereja. Membangun diri kita pun tidak layak kalau semangat kita. Ya. Kadang-kadang memang banyak masalah yang ada masalah, ya. Ada masalah. Masalah diizinkan, tidak terjadi, diizinkan oleh Bapak yang lebih tinggi supaya semakin kita makin kuat, semakin diuji. Akhirnya kita makin apa? Makin apa? Militan. Iya, bisa militan, bisa akhirnya kita makin dewasa, gitu ya, dalam berpikir, bertindak, berbuat. Masalah mendewasakan kita. Kalau boleh bersaksi, saksi ini, saya juga didewasakan oleh masalah yang saya. Jadi jangan pernah berpikir lah dari dulu saya punya masalah, misalnya. Tidak ada manusia yang punya masalah. Ini bukan dalam polisi ya Bapak Ibu ya. Ketika istri saya pergi kepada Bapak, kembali lagi ke sang pemilik, ya kan? Masalah tidak, masalah besar. Mungkin saya pernah bersaksi di sini, saya udah mulai karena memang ini adalah fakta. Saya turun sampai 11 kilo, sekarang naik lagi, begitu kan? Sampai ada yang berkomentar, sekarang wajahmu sudah cerah ya, makin cerah dari dulu ya, jangan kata seperti itu. Jadi cahaya tetap cerah dong. Masalah ini, masalah 11 kilo loh. Dari 87 ke 69 kan 11 kilo, 11 ya, mau masalah karena lagi dipermakan gitu. Tapi saya bahaya juga kalau sampai 87 lagi gitu. Pakai itu dalam buat lagi kan, harus bikin benar-benar ya lagi, bukan boleh tapi untuk apa kan gitu. Ini masalah, belum juga masalah anak-anak kan gitu. Kebetulan ada yang bersekolah di sana ada kami. Saya juga harus menjalankan kebiasaan yang baik gitu ya. Ketika akhir tahun harus mengunjungi anak saya dulu ketika kita saya pelihara. Tetapi ini juga masalah sebenarnya kan jauh. Masalahnya apa Bapak Ibu? Ongkos. Bukan ongkos. Tetapi puji Tuhan kami ngajarin saya dari dulu juga. Yang benar dikit-dikit nggak terasa juga cukup juga ternyata begitu kan. Jadi nggak saya perlu lagi dari konsep saya gitu kan. Dari rumah ini kan cukup. Jadi ada masalah, ada juga masalah sampai di sana, ada juga namanya anak-anak kan ada. Misalnya kita kesana Pak, saya berpikir gimana dengan ini. Kalau empat pikiran kan, kalau saya ini masalah juga kan sebenarnya empat kemauan kan, tapi di Tuhan saya berdoa ya. Kita kesini ya, saya perintahkan juga sih sebagai ayah, ya kan? Ya siap, ayo. Akhirnya kita, itulah yang kemudian jadilah itu tadi apa? Semacam rekomendasikan mengenai hukum itu loh, Bapak Ibu jangan lupa di-subscribe ya, nah itu tidak, jadilah itu serba dadakan loh. Kebetulan memang saya bawa itu bagian yang ini juga tuh Bapak Ibu saya bawa.
Tapi mau nggak berarti mau di situ ada seperti itu. Tidak, saya malah berpikir nanti ada di mana, gitu kan? Wah di sini aja Pak, kata anak saya. Masalah juga sebenarnya, kok di kolak gitu kan? Wah di kolak, di mana nih orang-orang enggak itu unik katanya anak saya, gitu kan? Ya kan? Harus patuh juga dalam tanda petik patuhnya pada anak ya. Karena memang namanya anak muda kan pasti lebih maju pemikirannya daripada kita. Itu pasti kita nggak boleh mau itu. Nanti menipu diri sendiri kan. Di sini aja, tapi katanya, kan kita rekam. Jadi hasilnya seperti itu. Bagaimana pun hasilnya ya seperti itulah. Itu kemampuan saya seperti itu, ya seperti itu. Nah, itu dia. Tetapi masalah juga, saya mau nggak di situ kan. Tetapi harus di situ. Kata anak saya, ini lebih ini, ya malah juga. Ternyata untuk kebaikan. Kebaikan apa? Kalau pergi juga dari situ kan yang satu belum siap mandi kan gitu. Masalah juga kan. Ya udah. Jadi masalah banyak. Dan pasti ada. Tetapi jangan sampai masalah itu menguasai kita dan akhirnya kita tenggelam. Lahir dari kembali hubungan semangatmu loh, kita jadi nggak layak, ya kan? Jadi nggak layak kalau semangat kita hanya gara-gara masalah yang kecil. Oh, berarti jangan kecil loh, kan? Banyak menyamakan persepsi kan? Dan begitu juga kita dalam membangun gereja. Jadi harus semangat ya Bapak Ibu ya. Amin. Semangat ya. Amin. Semangat ya. Amin. Nah, yang terakhir, bagaimana supaya kita layak? Kita buka pasal yang ke-16 ayat ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Kalau yang kecil saja kita nggak setia, bagaimana kita mengharapkan yang besar? Ya. Bagaimana kita mengharapkan visi kita? Ibadah kita, tempat ibadah kita harus seperti ini, full band di sana, jika seperti itu. Yang ada sekarang ini kan bukan full band, ini aku sebenarnya wah, bagaimana kita mau mengharapkan itu? Saya suatu waktu, kalau saat tanggal 4 ya, ikut suatu kebaktian saya sebut ya, Bapak Ibu ya, sekurang tahun katanya, dari 6 tahun ya. Kebetulan rektor atau ketua istri itu saya undang. Saya lihat luar biasa tempat ibadah mewah sekali, ya mewah sekali tempat ibadah. Kecil 10 kali 12, tapi mewah sekali, marmor dan kita full band. Saya lihat dari jauh, sekarang saya suka juga pada merek yang boleh dokumentasi merek misalnya, suaranya menggelegar. Saya lihat ini 2000 watt. Ruangan saya kecil itu 2000 watt, Bapak Ibu coba dibayangkan. Kenapa tadi akhirnya kita ngomong yang sama sampai ke telinga kan? Ini nggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita pakai yang bagus, ibadah kita bagus. Kalau mewah tadi kan saya katakan itu loh, punya Bapak itu yang mewah, ya kan? Saya pikir perlu juga buat seperti itu layaknya. Ya, kalau saya katakan menarik juga, ya. Saya bertanya anak saya juga, kenapa kok kalian ke satu gereja ini? Wah ini Pak, musiknya bagus, artis-artis semua di sana beribadah. Waduh, memang bukan apa? Iya, pemain musiknya luar biasa. Perlu nggak kita seperti itu? Perlu kan? Karena kan kita mau memuji Tuhan dengan segala yang terbaik yang boleh kita lakukan, yang boleh kita lakukan. Jangan memaksakan diri. Boleh nggak punya visi seperti itu? Boleh kan? Kita harus punya visi. Kenapa kamu pergi ke gereja? Full band katanya. Saya kaitkan dengan yang saya lihat pada tanggal 4 kemarin, waktu bulan ini. Ya, apa namanya, alat-alatnya bagus, ya bagus. Tapi saking bagusnya kita nggak bisa ngomong karena 2000 watt kan gitu. Disini harus dibuat. Tapi 2000 watt ya. Ini menjadi lama-lama jadi sekuler kan begitu.
Ya karena kita apa? Hanya melihat kebagusan aja. Meskipun bagus tidak salah kan gitu. Nah itu dia. Nah, katakan kalau kita setia dalam perkara kecil, perkara besar pasti diberikan. Oke. Yang terakhir, kita terakhir kitabnya pasal 18 ayat 15. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memberikan semangat yang pakar? Orang yang lain itu adalah orang yang bersemangat. Saya pernah menciptakan lagu tentang ini. Barangkali pernah dengar apa itu di YouTube? Ini lagi dari promosi itu. Pernah dengar? Saya tidak pernah dengar. Orang yang bersemangat dapat menanggung deritanya. Lihat kalau di jadi pesan sayangnya menjanjikan orang lain itu kebetulan juga sudah almarhum ya, baru saja. Nah, tetapi lagunya seperti itu. Orang yang bersemangat dapat menanggung deritanya. Kalau masalah tahun 97-98 saya buat lagu ini dari asal ini. Jadi dirinya milik Tuhan yang milik kepada notasinya yang saya bikin. Orang yang bersemangat dapat menang kebenaran. Tetapi siapa yang ada semangat yang mahal? Ada lagunya. Judulnya juga orang yang bersemangat. Saya kurang hafal, kalau tidak saya nyanyikan di hadapan Bapak Ibu. Orang yang bersemangat pasti dapat menanggung daripada. Ya. Siapa yang memberikan semangat yang pakar untuk Bapak Yahweh Yesus? Itulah yang mengakibatkan kita layak. Kita layak karena kita semangat. Itulah pamungkasnya Bapak Ibu. Itulah kesimpulannya. Jadi kita harus semangat. Kenapa? Firman Tuhan yang mengajak kita seperti itu. Di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 24 dan juga kitab Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-10. Terpujilah Bapa Yahweh sendiri suami saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena kami sudah dapat belajar bersama berbagi tentang bagaimana kami harus membangun gereja kami, bagaimana kami harus membangun diri kami, di mana Tuhan ajarkan supaya kami menjadi orang-orang yang layak, menjadi orang-orang yang mampu, karena Tuhan memberikan kami kekuatan. Firman-Mu sudah mengajarkan kami, Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami mampu mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi kami. Kami mampu membangun diri kami dan membangun tempat ibadah di mana kami gereja kami. Terima kasih Bapak dan Tuhan, Allah sendiri Bapak yang menggenapinya buat kami. Paulus yang menabur dan Apolos yang menyiram. Yesus Masih sendiri menentukan kami. Di dalam nama Anakmu Tuhan kami yang hidup orang Nazaret Yesus Masih, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin.